Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Imajinasi. Oke, pada video sebelumnya gue sudah berjanji gue akan membawakan kisah tentang Cina yang dulunya kumuh kini menjadi raksasa ekonomi baru. Jadi kita tahu bahwa Cina kini menjelma menjadi raksasa ekonomi dunia baru, penantang hegemoni Paman Sam yang susah ditiru dan bahkan ditandingi. Reformasi ekonomi yang dijalankan sejak tahun 1978 telah membuat Cina menjadi negara adidaya seperti sekarang ini. Pada tahun 2020, Cina mengambil alih posisi Jepang sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia. Posisi tersebut berhasil dipertahankan sampai sekarang. Beberapa ekonom bahkan memprediksi ekonomi Cina akan melesat melampaui rivalnya Amerika pada tahun 2030. Oke, kesuksesan ini mengantarkan Cina menjadi kekuatan ekonomi dunia baru dan katanya susah untuk ditiru atau ditandingi. Menurut laporan Bloomberg Economic, tidak ada satupun negara yang dapat meniru Cina dalam mentransformasi ekonominya. Kesuksesan Cina menjadi semakin sulit ditiru oleh negara Asia lain. Ketika negara Asia lain masih berkutat dengan masalah struktural seperti infrastruktur yang tidak memadai hingga ketidakstabilan politik, Cina sudah melangkah jauh ke depan. Cina memiliki jaringan pabrik, pemasok, layanan logistik, dan infrastruktur transportasi yang rumit yang didukung oleh uang dan teknologi dari Jepang, Taiwan, dan Hong Kong. Negara itu juga memiliki tenaga kerja yang banyak, murah, cerdas, dan mendapatkan akses hampir tanpa batas ke pasar global selama 3 dekade ini. Oke, kemudian kesuksesan Cina ini diawali dengan serangkaian reformasi ekonomi di era Deng Xiaoping pada tahun 1978 sampai 1989. Reformasi telah membawa perekonomian Cina yang dulu terisolasi menjadi lebih terbuka. Semenjak itu, ekonomi Cina tumbuh 10% rata-rata per tahun. Nah, artinya dalam waktu 3 dekade, Cina telah berhasil mempercantik diri di bawah kepemimpinan 4 presiden, dari Deng Xiaoping hingga Presiden Xi Jinping. Kebangkitan ekonomi Cina juga didorong oleh jaringan pabrik yang memproduksi berbagai macam hal, mulai dari mainan hingga telepon genggam, untuk konsumen di seluruh dunia yang membuat Cina dijuluki pabriknya dunia. Masuknya Cina ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO pada tahun 2001 semakin mengukuhkan posisi Cina sebagai bagian dari pusat manufaktur dan perdagangan dunia. Dan Cina menjadi destinasi ekspor terbesar dari 33 negara dan sumber impor terbesar bagi 65 negara. Bukan hanya itu, yang membuat Cina semakin kuat posisinya adalah melalui bidang investasi. Cina terus tumbuh dan menjadi salah satu pemain global dalam aliran investasi. Dalam periode 2015 hingga 2017, Cina telah menjadi sumber investasi terbesar kedua di dunia dan menjadi penerima aliran investasi terbesar kedua di dunia. Di tengah kondisi global yang berubah karena perkembangan teknologi, Cina juga semakin memantapkan posisinya dengan ambil andil sebagai pemain di sektor tersebut. Raksasa-raksasa teknologi Cina telah berperan dalam mengubah kehidupan umat manusia. Sebut aja Xiaomi. Siapa yang nggak kenal Xiaomi? Sebagai pesaing di pasar ponsel pintar. Keunggulan Xiaomi yang menawarkan ponsel pintar dengan teknologi canggih dan harga miring membuatnya menjadi dilirik dan mampu berkompetisi dengan pemain lain seperti Samsung ataupun Apple.
Kini perusahaan ponsel dengan kapitalisasi pasar mencapai lebih dari 200 miliar tersebut memiliki pangsa pasar global sebesar 9% di bawah Apple, Huawei, dan Samsung. Tidak hanya Xiaomi, Cina juga punya raksasa teknologi lain seperti perusahaan social networking bernama Tencent. Dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai 3,11 triliun. Perusahaan e-commerce bentukan Jack Ma, Alibaba. Siapa di sini yang tidak pernah menggunakan Alibaba? Nggak yakin, pasti banyak teman-teman yang menggunakan Alibaba. Nah, Alibaba ini yang mencatatkan rekor IPO terbesar sepanjang sejarah dengan meraup dana sebesar 25 miliar US dollar. Kuku Cina memang tajam dan kuat. Kini Cina mulai melebarkan sayapnya untuk semakin mengokohkan posisinya melalui proyek ambisius yang bernama One Belt One Road Initiative atau disebut OBOR. OBOR adalah suatu strategi pembangunan yang diusulkan oleh pemimpin tertinggi Cina yaitu Presiden Xi Jinping yang berfokus pada konektivitas dan kerjasama antara negara-negara Eurasia. Strategi tersebut menegaskan tekad Cina untuk mengambil peran lebih besar dalam urusan global dengan sebuah jaringan perdagangan yang berpusatnya itu di Cina. Sejarah mencatatkan ketika muncul poros kekuatan dunia baru yang menantang hegemoni lama, friksi atau konflik yang tidak dapat dihindarkan. Kemunculan Cina sebagai kekuatan dunia baru membuat posisi Amerika Serikat sebagai negara adikuasa yaitu sangat terancam. Presiden Amerika Donald Trump menilai Cina telah melakukan praktek dagang yang tidak adil dan menuding Cina sebagai manipulator mata uang. Trump kemudian mengambil langkah untuk mengganjar perilaku Cina dengan pengenakan biaya masuk pada produk impor Amerika dari Cina. Dari sejarah itu, gue akan membahas mengapa harga barang-barang di Cina itu sangat murah banget. Terutama kata orang dari sisi biaya tenaga kerja. Yang kita tahu katanya mereka dibayar murah. Emang semurah apa sih biaya atau tenaga kerja di Cina? Nah, gue akan bahas di video selanjutnya. Cocok tarik nggak cocok taruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewi, engkaulah yang punya segala keinginan.